Wanita di desa ini harus mengalami pernikahan percobaan sebelum benar-benar menikah. Pada malam tertentu, seorang pria akan datang mengetuk pintu rumah kecil tempat gadis itu tinggal. Jika keluarga calon suami tidak melihat tanda tertentu pada malam pertama setelah menikah, mereka percaya itu bisa membawa kemalangan bagi keluarga. Hari ini beberapa gadis desa membawa kami untuk melihat langsung adat pernikahan unik di daerah mereka. Fotografer bernama Kiang melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di wilayah utara Laos. Jalan menuju desa hanyalah jalan tanah. Saat hujan turun, jalan menjadi sangat berlumpur sehingga sepeda motor pun sulit lewat, apalagi mobil. Karena itu, orang luar jarang datang ke tempat ini dan penduduk desa sudah lama terbiasa hidup dalam keterasingan. Di desa ini, ada sebuah kebiasaan lama. Ketika seorang gadis telah dewasa, ia akan menjalani apa yang disebut pernikahan. Percobaan ini bukan cerita, legenda, atau candaan, tetapi tradisi nyata yang sudah berlangsung lama. Orang tua akan menyiapkan sebuah rumah kecil untuk anak perempuan mereka. Sejak hari itu, setiap malam pintu rumah itu mungkin diketuk oleh seorang pria yang ingin mengenalnya. Gadis itu memiliki hak untuk menerima atau menolak. Orang tua biasanya mengawasi, memberi nasihat, dan memastikan semuanya tetap aman. Ketika Kiang pertama kali mendengar tradisi ini, ia benar-benar terkejut. Baginya kebiasaan itu terdengar asing dan sulit dipercaya. Namun bagi masyarakat setempat, ini bukanlah sesuatu yang aneh. Mereka percaya bahwa sebelum menikah, dua orang harus saling mengenal dengan baik. Kiang berjalan memasuki desa melalui jalan pegunungan yang sempit. Rumah-rumah kayu dengan pagar bambu berdiri sederhana di sepanjang jalan. Beberapa anak anjing bermain di depan rumah. Walaupun terlihat sederhana dan agak tua, suasana desa terasa hangat dan alami. Tiba-tiba seorang gadis muda dengan senyum cerah menghampirinya. Usianya sekitar 18 tahun. Ia mengenakan mantel katun biru sederhana dengan rambut hitam panjang yang diikat kuncir kuda. "Halo, apakah kamu dari luar desa?" tanyanya dengan lembut. Kiang sedikit gugup dan menjawab, "Ya, aku datang untuk membuat film dokumenter." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku bisa menunjukkan kehidupan kami. Mungkin ada cerita yang belum pernah kamu dengar sebelumnya." Ia kemudian menuntun Kiang melewati jalan tanah, hutan bambu, dan beberapa gubuk kecil. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah bambu rendah. Gadis itu berhenti dan menunjuk ke arah bangunan kecil itu. "Ini rumah tempat aku akan tinggal ketika menjalani pernikahan percobaan," katanya. "Kakak-kakakku dulu juga tinggal di sini. Sekarang giliranku." Rumah itu sangat sederhana. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur bambu, sebuah lampu minyak kecil, dan beberapa barang sederhana di sudut ruangan. Aroma rumput dan kayu memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Disinilah para pemuda dan gadis saling mengenal. Jika mereka merasa cocok, mereka bisa menikah di masa depan. Jika tidak cocok, tidak ada paksaan. Mereka hanya tetap menjadi teman." Kiang berdiri diam, merasa kagum sekaligus bingung. Ia belum pernah melihat budaya seperti ini sebelumnya. Baginya, gagasan mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang begitu terbuka terasa sangat berbeda dari kehidupan yang ia kenal. Di luar ramah, dua gadis lain juga sedang menunggu. Kepribadian mereka berbeda, yang satu tenang dan pendiam, yang lain ceria dan suka tertawa. Mereka tersenyum dan bertanya, "Kamu ingin mengenal siapa lebih dulu?" Kiang merasa sedikit canggung. Tiga gadis berdiri di depannya dengan sifat yang sangat berbeda, membuatnya tidak tahu harus memilih bagaimana. "Tidak perlu gugup," kata gadis yang pertama dengan lembut. "Kami hanya berbicara dan saling mengenal, tidak lebih." Ia mengajak Kiang masuk ke dalam rumah. Tempat tidur bambu ditutupi tikar jerami tipis. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar pelan, memancarkan cahaya redup yang memantul di dinding bambu. Gadis itu memegang selimut kecil di tangannya. Ia tampak sedikit gugup, tetapi matanya penuh tekad. "Kakak-kakakku dulu juga bertemu orang di sini," katanya pelan. "Sekarang mereka sudah pergi ke kota untuk bekerja. Aku juga berharap bisa menemukan orang yang tepat." Kiang mendengarkan dengan saksama. Gadis itu bercerita tentang kehidupan desa. Setiap hari ia naik ke gunung untuk mencari sayuran liar dan kayu bakar.
membantu mengurus adik-adiknya. Dan di waktu senggang merajut topi jerami atau merawat ternak kecil, kami tidak punya tradisi uang mahar di sini. Jelasnya, kami tidak melihat rumah atau kekayaan. Yang penting, dua orang bisa hidup rukun. Angin malam perlahan masuk melalui celah dinding bambu. Dari kejauhan, terdengar suara sungai kecil mengalir dan sesekali gonggongan anjing. Mereka berbincang cukup lama tentang kehidupan sehari-hari, mimpi masa depan, dan perbedaan antara desa dan dunia luar. Akiang mulai memahami bahwa di desa ini, komunikasi antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara yang jujur dan terbuka. Tidak ada paksaan atau rasa malu yang berlebihan. Semuanya didasarkan pada rasa hormat dan kepercayaan. Jika seorang gadis merasa cocok dengan seorang pria, ia akan mengundangnya datang lagi keesokan hari. Hubungan mereka akan berkembang secara perlahan. Namun jika tidak cocok, mereka bisa saling menolak dengan sopan tanpa pertengkaran. Tradisi ini juga dianggap sebagai cara bagi para gadis untuk belajar, mandiri, dan mengambil keputusan sendiri. Ketika mereka memasuki masa dewasa, saat malam semakin larut. Suasana di dalam rumah menjadi lebih tenang. Gadis itu duduk di tepi tempat tidur bambu. Sementara Akiang mendengarkan setiap cerita tentang adat desa dengan penuh perhatian. Pernikahan di sini bukan sekadar kontrak, kata gadis itu pelan. Ini adalah pilihan dua orang. Selama beberapa hari tinggal di desa, Akiang merekam kehidupan sehari-hari masyarakat. Orang tua para gadis biasanya berdiri agak jauh, memperhatikan dengan mata lembut, namun tetap waspada. Mereka tidak mencampuri keputusan anak-anaknya, tetapi selalu memastikan semuanya berjalan aman. Desa itu dipenuhi rumah bambu dan pondok rumput. Kehidupan di sana sangat sederhana. Para pria pergi bekerja sejak pagi memotong kayu di pegunungan, memancing, atau bekerja di desa tetangga. Para wanita mengurus rumah, merawat adik-adik, mencari sayuran liar, serta menenun topi jerami. Walaupun hidup tidak mudah, wajah setiap orang terlihat tenang. Seorang bibi desa menjelaskan kepada Akiang, kami membiarkan gadis-gadis bertemu pria ketika mereka dewasa. Bukan hanya untuk melihat apakah pria itu bisa menjaga mereka, tetapi juga agar mereka belajar membuat keputusan sendiri. Akiang bertanya, bagaimana jika mereka memilih orang yang tidak mereka sukai? Bibi itu tersenyum dan menjawab, kalau tidak cocok, mereka tetap menjadi teman. Tidak perlu malu. Orang-orang di sini tahu bagaimana saling menghormati. Di desa pegunungan terpencil ini, cinta dan kehidupan tidak ditentukan oleh aturan kaku atau status sosial. Yang lebih penting adalah pemahaman, rasa hormat, dan pilihan dari dua orang yang ingin hidup bersama.